Dengan Gita, Lintang langsung beralih tempat ke lantai 15, tepatnya di ruangan sang suami. Masuk tanpa mengetuk, mendekati Yuda yang nampak sibuk dengan benda pipihnya. Ternyata di sana juga ada Andreas yang sibuk di lemari buku. Ada Pak Andreas, sapa Lintang ramah. Meskipun ia istri Yuda, tetap saja sopan seperti dulu. Baik Pak, nanti saya akan menyuruh orang untuk datang ke sana. Ucapan terakhir Yuda pada seseorang yang ada di balik telepon. Yuda menangkap tubuh Lintang dan membawa ke pangkuannya, memberikan kecupan lembut sebagai hukuman karena sudah berani menjauh selama 3 jam. Ya ampun, selama itu pasti pekerjaan kita amburadul, meladeni istri bos yang kini hanya pengangguran. Sudah puas kangennya? Tanya Yuda, mulai membuka laptop tanpa memindahkan tubuh Lintang. Sudah, bahkan aku sangat puas sudah menggoda Gita, melirik ke arah Andreas yang mulai nampak gugup. Apa Gita cerita pada Bu Lintang masalah tadi pagi? Andreas menundukkan kepalanya. Malu jika apa yang dipikirkan itu benar terjadi. Jantungnya berdegup kencang, harap-harap cemas jika Lintang akan mengadu pada Yuda. Menggoda, Yuda mulai kepo dengan apa yang dimaksud Lintang. Maaf Pak, saya keluar dulu, ucap Andreas mengalihkan perhatian. Tangannya gemetar hingga map yang dibawanya ikut bergerak. Kamu kenapa? Nahan pup atau air kecil? Tanya Yuda konyol yang membuat Lintang tertawa geli. Andreas menggeleng cepat, ingin keluar langsung. Namun terasa tidak sopan hingga ia menyiapkan hatinya dengan apa yang akan diucapkan Lintang dan Yuda. Bukan mas, tapi menahan sabar. Karena nanti malam Pak Andreas mau datang ke rumah Gita untuk melamar. Yuda mengerutkan alis, menatap Andreas lekat-lekat. Benarkah kamu sudah berani kawin? Begitu kira-kira yang ingin ditanyakan, namun tertahan di ujung lidah takut Lintang memarahinya. Melamar? Apa modal kamu? Yuda meremehkan Andreas. Pria yang ia kenal angkuh diam-diam memiliki kekasih hati di belakangnya. Nekat Pak, jawab Andreas singkat, padat dan jelas. Sebab itu semua tidak akan berjalan andaikan ia menuruti rasa takut dan tak percaya diri. Pasti lama-lama kita akan menjadi milik orang. Lintang hanya menahan tawa. Akhirnya suaminya lah yang kalah telak dari sang asisten. Yowes sakarepmu, sekarang kamu siapkan untuk nanti malam saja. Biar aku yang mengurus semua pekerjaan hari ini, tantang Yuda. Yes. Semenjak bekerja dengan Yuda, ini kali pertama pria itu membahagiakan Andreas. Bahkan ia tak menyangka akan diberi waktu untuk istirahat, mempersiapkan nanti malam di rumah kita. Setelah Andreas berlalu, Lintang meraih beberapa map yang menumpuk di meja, lalu membawanya ke sofa. Sosokan, memangnya mas bisa menyelesaikan pekerjaan ini dalam sehari? Lintang mulai membukanya dan mempelajarinya. Meskipun hanya karyawan, ia lumayan tahu pekerjaan yang dipegang suaminya. Andreas saja bisa bermodalkan nekat, masa aku nggak bisa? Di mana-mana bos harus lebih jago dari bawahannya. Yuda menyombongkan diri meskipun ia sedikit enggan. Setidaknya terlihat luar biasa di mata istrinya. Baru beberapa menit bergulat dengan pekerjaan, Lintang merasa lelah. Seluruh tubuhnya pegal hingga membuatnya harus menguap. Yuda melirik sekilas ke arah sang istri yang menggerak-gerakkan tangan sambil memijat pinggangnya. Kamu capek? Tanya Yuda menghampiri Lintang. Kayaknya aku butuh istirahat sebentar deh mas. Lintang mengambil tasnya. Ia masuk ke kamar, meninggalkan Yuda tanpa pamit. Ini namanya santapan empuk. Mana mungkin aku bisa tahan. Menutup laptopnya dan merapikan semua buku-buku, membuka pintu depan lalu ke ruangan Bian. Nanti kalau ada tamu bilang saja aku lagi sibuk. Jangan sampai ada yang masuk ke ruanganku, termasuk Andreas. Baik kak, jawab Bian tegas. Menatap gerak-gerik Yuda yang sedikit mencurigakan. Melihat ponselnya lagi, melihat jadwal sang kakak yang tak ada kegiatan penting. Sibuk apa? Bukannya hari ini dia hanya tanda tangan proyek dari Jawa. Kenapa harus melarang Pak Andreas masuk? Aneh. Yuda menatap Lintang yang berbaring di atas ranjang, berjalan mengendap-endap menghampirinya, melepaskan sepatunya, lalu ikut naik. Tangannya mengulur menyentuh lengan sang istri dari belakang, hingga membuat Lintang membuka matanya yang terasa berat. Mas, kamu ngantuk juga, ucap Lintang sambil memiringkan tubuhnya, menghadap ke arah Yuda, membenamkan wajahnya di dada pria itu. Gak ngantuk sih, tapi... Yuda menghentikan ucapannya, mendaratkan ciuman di kening Lintang. Dedeknya gak mau dijenguk. Jadi jangan macem-macem kalau nggak mau aku usir. Cegluk, Yuda menelan ludahnya dengan susah payah. Ternyata tak sesuai ekspektasinya yang akan diterima dengan baik. Bahkan Lintang sudah memberi peringatan sebelum dirinya memulai. Kecewa itu pasti, namun Yuda tak bisa apa-apa selain menerima permintaan sang istri dengan lapang. Ya sudah, sekarang kamu tidur. Nanti kalau waktunya pulang, aku bangunin. Mengecup kening Lintang dengan lembut lalu meninggalkannya.
menemui Bian lagi dengan wajah merengut. Sibuknya nggak jadi, nanti kalau ada tamu langsung suruh masuk, titah Yuda. Bian menggaruk kepalanya yang tidak gatal, bingung dengan sang kakak yang pelin-pelan. Andreas langsung menuju parkiran setelah menghubungi Gita. Ia ingin hari ini menghabiskan waktu bersama. Tidak hanya itu, Andreas pun langsung memberitahu Pak Setiawan jika hari ini Gita bekerja sama dengannya. Dengan begitu akan lebih aman. Andreas tersenyum saat melihat gadis yang ditunggu itu keluar dari kantor, membuka kaca mobil saat Gita menghampirinya. Mau kemana? Tanya Gita menyembulkan kepalanya ke dalam mobil. Jangan banyak tanya, cepat masuk, keburu siang. Kebiasaan. Apa nanti masih akan secuek itu jika sudah menjadi suamiku? Kita masuk tanpa protes lagi, duduk di samping Andreas yang mulai sibuk dengan setirnya. Andreas menghentikan mobilnya di depan pusat perbelanjaan yang ada di tengah kota. Sebagai pria dewasa, ia berpikir matang sebelum melamar seorang gadis. Kenapa kita kesini? Memangnya bapak mau beli apa? Tanya Gita membaca tulisan terbesar yang menggantung di depan bangunan itu. Aku mau beli kesukaan ibu kamu. Kok ibu sih? Sebenarnya yang mau dilamar ibu, apa aku? Gerutu Gita dalam hati. Cemburu saat Andreas lebih mementingkan sang ibu daripada dirinya yang berstatus calon istri. Sekarang kita masuk, kamu pilih apa saja yang disukai ibu. Pastikan dia akan menerimaku. Otak Gita mulai mencerna ucapan Andreas. Ia mangkut-mangkut mengerti. Jadi bapak mau cari muka pada ibu, tambah Gita tanpa basa-basi. Andreas mengangkat jempolnya. Ia tak malu karena memang itu tujuannya. Sedia payung sebelum hujan. Aku pastikan malam ini ibu akan menerima aku sebagai calon menantunya. Itu artinya kamu adalah milikku. Andreas menegaskan. Bab 83. Melamar. Andreas memakai kemeja putih dibalut dengan jas berwarna navy serta celana senada. Tak lupa jam tangan mahal dan sepatu hitam mengkilap. Pria itu terlihat sangat tampan membuat semua mata terpana. Penampilannya yang sempurna membuat Bumila terpaku. Meskipun dalam kegelapan, ibunya Gita mampu menatap wajah Andreas dengan jelas. Bahkan tahi lalat kecil yang ada di samping hidung pun nampak. Masih di halaman rumah, mereka memulai bercengkrama sembari menunggu Lintang dan Yuda yang masih dalam perjalanan. Kamu beneran calon suami Gita? Tanya Bumila memastikan. Melirik mobil mewah Andreas sekilas lalu fokus pada sang pemilik. Cerita dari Gita saja tak cukup. Kini Bumila bisa melihat langsung pria yang selalu dipuja putrinya setiap hari. Andreas menatap Gita yang tersenyum manis. Gadis itu pun jauh lebih cantik dengan dandanannya malam ini. Memakai rok selutut dengan kemeja kotak dan make up natural. Nampak santai namun tetap anggun. Itu pilihan Andreas tadi siang dan langsung dipakai seperti keinginannya. Ternyata aku tidak salah memilih. Malam ini Gita cantik sekali. Iya bu, jawab Andreas membungkuk ramah, meraih tangan Bumila lalu menciumnya. Sebagai rakyat jelata, Bumila kagum dengan putrinya yang bisa mendapatkan pria tampan seperti Andreas. Tak hanya itu, kesopanannya pun sudah dibuktikan. Pria itu dengan menghormatinya sebagai orang yang lebih tua. Padahal masih banyak di luaran sana wanita yang jauh lebih cantik dan mapan. Namun itulah jodoh, tak dinanya dari mana asalnya. Sekali sudah jodoh pasti akan mendekat dengan sendirinya. Di luar dingin, mendingan kita masuk dulu. Nungguin Pak Yuda dan Lintang di dalam saja. Kita menatap jalanan yang masih sepi. Belum ada tanda-tanda sang sahabat datang. Andreas menarik tangan Gita dari belakang, sedangkan Bumila berjalan lebih dulu. Bantuin aku bawa barang-barangnya, pinta Andreas lirih, menyungutkan kepalanya ke arah mobil. Seharusnya Bapak tidak usah repot-repot. Ibu tidak perlu sogokan. Yang penting Bapak serius dan setia. Ibu sudah menerima. Setidaknya ada buah tangan untuk ibu. Andreas membuka bagasi, mengeluarkan semua barang yang ia beli tadi siang. Setelah barang bawaannya sudah berada di bawah, kita membantu Andreas membawanya masuk. Andreas mengedarkan pandangannya ke arah ruang depan. Sederhana dan kecil, Andreas mengingat rumah Lintang waktu pertama kali ke sana bersama dengan Yuda. Tak jauh beda, di rumah Gita pun ada sebuah foto jadul yang dipajang di dinding yang membuatnya ingin tertawa. Itu apa? Tanya Bumila yang baru saja keluar. Meletakkan secangkir kopi di depan Andreas, lalu mendekati Gita yang menumpuk paperback di atas kursi. Itu hanya oleh-oleh untuk ibu, jawab Andreas singkat. Ibu jadi tidak enak, tertawa renyah, tangannya mulai membuka satu persatu isi tasnya. Wah, ini pasti mahal, menjewer sebuah kebaya yang nampak mewah. Bumila tak henti-hentinya ikut memuji Andreas. Gita yang tadinya duduk di samping sang ibu kini beralih duduk di sisi Andreas. Maaf pak, ibu memang begitu, tapi dia nggak matre kok, bisik Gita di telinga Andreas. Gak apa-apa, aku suka. Pokoknya apapun akan aku lakukan asalkan ibu merestui hubungan kita.
Andreas mengutarakan lagi apa yang ada dalam hati. Suara mobil terdengar. Gita dan Andreas yakin itu adalah Yuda dan Lintang yang katanya ingin ikut menyaksikan prosesi lamaran Andreas. Meskipun digelar sederhana, Lintang ingin di samping Gita saat acara. Gita membuka pintu, senyumnya mengembang melihat sosok yang ia tunggu berjalan ke arahnya. "Kenapa kamu lama sekali, Lin?" Gita berhamburan memeluk ibu hamil itu dengan erat, menatap lagi ke arah seseorang yang baru saja turun. "Orang tua Pak Yuda dan Bu Fatima ikut?" tanya Gita yang belum tahu rencana sesungguhnya. Ia mengira hanya Andreas saja, namun ternyata keluarga bosnya pun hadir. Lintang mengangguk, ikut menatap mertuanya dan sang ibu, menyambut hangat pada orang-orang yang terpandang. Alangkah bahagia rumahnya yang jauh dari kata mewah itu diinjak mereka. "Silakan masuk, Bu, Pak," sambut Gita ramah. Membersihkan lagi sofa-sofa lapuk yang masih kosong, bergegas mengambil minuman di belakang, memegang dadanya sebelum keluar membawa jamuannya. Sebenarnya Andreas sudah berani kesini sendiri. Pak Radit mulai mengawali pembicaraan. Tak perlu banyak basa-basi, langsung ke pokok masalah. "Tapi kami sebagai orang tuanya tetap saja ingin mengantarnya untuk melamar putri ibu," lanjutnya. Bu Mila tersenyum, masih bingung dengan kehadiran mereka yang tak masuk dalam daftar ucapan Gita. Pasalnya putrinya itu hanya bilang akan ada 1 orang, namun kini menjadi 6 orang, termasuk klien. Seperti Andreas, Lintang pun membawa buah tangan. Ia meletakkan beberapa perhiasan di meja. Yuda hanya membisu. Sebenarnya ia sangat malas untuk datang, namun karena paksaan dari Lintang, akhirnya ia pun ikut turun tangan. Tapi kami dari keluarga nggak punya, Bu. Rumah kami jelek." Andreas tersenyum tipis, menatap Gita yang tampak malu-malu. "Nggak apa-apa, Bu. Setelah menikah, Ibu dan Gita bisa pindah ke rumah saya." Hati Bu Mila berdebar-debar, namun ia masih menyembunyikannya. Tidak boleh terlihat kampungan di mata mereka. Meskipun miskin harus tetap punya harga diri. Andreas menepuk tempat kosong di sisinya, memberi kode pada Gita untuk duduk di sana. Gita menatap semua orang. Matanya berhenti lagi pada Andreas, lalu mengikuti perintah pria itu. Keduanya mendengarkan perbincangan Bu Mila dan Pak Radit, menyetujui apapun keputusan mereka. Lain yang dari tadi duduk di pangkuan Yuda merosot turun menghampiri Andreas dan Gita. "Om mau menikah? Seperti Papa dan Mama?" tanya Lain polos, menatap Andreas dan Gita bergantian. Mereka mengangguk bersamaan. Andreas mengangkat tubuh mungil Lain ke pangkuannya. "Lain, semua orang kalau sudah dewasa pasti menikah. Nanti Lain pun akan menikah, tapi menunggu waktunya dulu." Lain cengar-cengir, menutup bibirnya dengan kedua telapak tangan, mengingat temannya di sekolah yang menurutnya cantik seperti Lintang. "Calon istri Lain namanya Cantika, Om." Yuda menyemburkan kopi yang baru saja masuk ke lidah, terkejut dengan ucapan Lain yang sangat konyol. Semua menertawakan tingkah lucu Lain kecuali Yuda yang sangat malu. Ia tak habis pikir dengan putranya, yang sudah mewarisi kemesumannya di usianya yang masih sangat kecil. Lintang bisa melihat wajah sang suami yang tampak merona. Ia hanya bisa tersenyum kecil. Aduh, ada-ada saja kalau mau bikin bapaknya malu. Buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya. "Lain sayang, anak kecil belum boleh punya calon istri. Itu urusan orang dewasa. Jadi Lain harus fokus belajar dan belajar. Jangan yang lain," tutur Lintang tegas. Lain mengangguk berat. Bersambung bab 84. Ungkapan. "Lope-lope Babang Andreas." Gita memanyunkan bibirnya ke arah Andreas yang ada di depannya. Ia sudah membayangkan bagaimana rasa bibir pria itu. Pasti kenyal seperti permen Yupi dan menghanyutkan seperti lautan biru. Sekian lamanya berandai-andai akhirnya ia bisa mencicipi ciuman pertama yang didambakan. Mendaratkan bibirnya dengan pelan, membuka mulutnya lalu menggigitnya. Namun seketika itu hatinya langsung tersentak kaget dengan rasa yang jauh berbeda. Loh, kok keras? Masa orangnya ganteng bibirnya kayak batu karang? Seharusnya kayak adonan kue, empuk. Saking penasarannya Gita membuka mata. Seketika ia menjerit saat melihat sosok yang ada di depannya. Benda yang ada di mulutnya jatuh ke lantai hingga menimbulkan suara. "Ibu!" teriak Gita, menatap benda yang ada di atas lantai, lalu menatap sang ibu yang menertawakannya. "Makan tuh gayung," celetuk Bu Mila ketus, menyodorkan sapu dan lap lalu keluar. "Jadi tadi bukan bibirnya Pak Andreas, tapi gayung." Gita mengacak rambutnya, menatap punggung Bu Mila yang menghilang di balik pintu. Beberapa detik kemudian pintu terbuka kembali. Bu Mila menyembulkan kepalanya. "Meskipun kamu calon istri Andreas, jangan manja, tetap bantu ibu membereskan rumah." Gita hanya mengangguk malas. Ya ampun, untung cuma ibu yang lihat. Kalau sampai Pak Andreas tahu bagaimana?
merutuki mimpinya yang jauh lebih indah dari kenyataan. Gara-gara acara lamaran semalam, membuat Gita semakin tergila-gila pada calon suaminya. Gita turun dari ranjang lalu ke kamar mandi. Setelah melakukan kewajibannya, ia membantu sang ibu seperti sebelumnya. Menatap ponsel yang ada di meja lalu meraihnya. Menutup pintu kamarnya untuk memeriksa pesan yang masuk. Sudah menjadi tunangan pun tidak mengucapkan selamat pagi. Dasar kulkas. Gerutunya menatap profil Andreas yang sangat tampan. Sejak kapan ia tergila-gila pada pria itu? Kita pun tak sadar dengan hal itu. Semenjak kejadian di masa kuliahnya, ia menutup hatinya untuk pria lain. Takut kecewa lagi seperti dulu, meletakkan kembali dan melanjutkan aktivitasnya. Baru merapikan selimut, ponsel Gita berdering. Ia segera meraihnya kembali. Pesan masuk. Namun bukan dari Andreas, melainkan dari Samsul. Git, temui aku di taman kantor. Ada yang ingin aku bicarakan, ini penting. Oke, balas Gita langsung lewat pesan juga dengan emoji jempol. Setelah memarkirkan motor, Gita langsung menuju ke tempat tujuan. Ia menatap punggung sang sahabat yang duduk di bangku tengah taman. Samsul, panggil Gita sedikit berteriak. Ia menghampiri dan duduk di samping pria itu. Ada apa? Tanya Gita langsung ke inti. Samsul mengeluarkan kotak kecil yang berwarna biru, menyodorkan di depan Gita. Gita tahu itu adalah kotak perhiasan, sepertinya diberikan Andreas untuknya. Tapi, ia belum tahu. Apa maksud Samsul? Kenapa dia memperlihatkan benda itu padanya? Itu isinya apa? Tanya Gita tanpa menyentuh benda itu. Ia ingin mendengar langsung dari bibir Samsul. Maukah kamu menikah denganku? Aku mencintaimu. Membuka kotak itu, nampak cincin berlian yang ada di dalamnya. Apa? Tanya Gita memastikan, menatap kedua mata Samsul yang dipenuhi kejujuran. Aku melamarmu. Gita menundukkan kepalanya. Ia masih mengingat saat masih kuliah dulu. Awalnya ia yang mencintai Samsul, namun karena pria itu mencintai Lintang, Gita melupakan rasa itu. Ia pikir persahabatan lebih penting dari segalanya. Kini, semua sudah berubah, rasa cinta itu sudah lenyap terkikis bersamaan waktu yang berjalan. Ia menganggap Samsul murni sebagai sahabat, bukan yang lain. Maaf, aku tidak bisa menjadi istri kamu, jawab Gita lirih, mengatakan jika ia menolak lamaran Samsul. Samsul tertawa lepas lalu menutup kembali kotak itu, berdiri di depan Gita yang masih menunduk. Semua perempuan sama saja, pasti akan memilih pria yang lebih kaya. Kita ikut berdiri. Meskipun bukan begitu ceritanya, tetap saja ucapan Samsul menyinggungnya. Kenapa kamu bilang seperti itu? Tanya Gita antusias. Buktinya Lintang menolakku dan memilih Pak Yuda. Apa kamu masih mau mengelak? Dan aku yakin kamu akan memilih laki-laki yang kaya juga. Sekian lama, ia hanya memendam rasa kecewa. Dan sepertinya, pagi ini akan mengungkap semuanya. Ia tidak ingin dianggap wanita yang mementingkan materi oleh Samsul. Dulu aku sangat mencintai kamu, tapi kamu mencintai Lintang. Apa salah kalau aku berpaling? Mata Gita mulai berkaca, mengingat rasa sakit yang pernah menyelimutinya. Ternyata, di balik persahabatan yang erat, ada sebuah masalah yang sangat serius. Kenapa kamu tidak bilang? Pekik Samsul, seakan menyalahkan Gita yang memendam rasa itu sendirian. Bagaimana aku bisa bilang, kalau setiap hari kamu hanya menyebut nama Lintang dan Lintang? Aku tidak mau merusak persahabatan antara kita. Aku tidak mau Lintang salah paham. Sekarang lebih baik kamu cari perempuan lain. Aku sudah punya tunangan. Kita membalikkan tubuhnya, mengusap air mata yang membasahi pipinya. Kenapa? Semua harus terungkap di saat aku sudah menerima lamaran Pak Andreas. Seandainya satu kali saja kamu perhatian pada aku, pasti aku akan menunggumu. Sekarang semua sudah terlambat. Kita hanya akan menjadi sebatas sahabat. Baru beberapa langkah, Samsul kembali memanggil nama Gita. Gita menghentikan langkahnya tanpa menoleh. Maafkan aku, ucap Samsul pelan, namun masih bisa didengar oleh Gita. Gita melanjutkan jalannya menuju ruangan. Ia duduk mengusap wajahnya dengan kasar. Tak bisa fokus pada pekerjaannya hari ini. Ingin berteriak namun takut dikira gila. Ingin curhat tapi pada siapa? Tidak mungkin ia menceritakan itu semua pada Lintang. Gita, sapa Andreas dari ambang pintu. Gita beranjak dari duduknya, mengusir kegelisahan yang mengendap. Ia tak ingin sedih di hari kebahagiaannya ini. Saya, Pak, jawab Gita hormat. Meskipun pria itu adalah calon suaminya, tetap saja kita harus profesional. Aku mau bicara sebentar. Kita mengikuti langkah Andreas menuju ke ruangannya, berjalan saling beriringan, seperti layaknya bos dan karyawan. Setibanya Andreas menutup pintu. Kini hanya ada mereka berdua di tempat itu. Andreas duduk di kursi yang membesarkan namanya.
menatap Gita yang berdiri di samping meja kerjanya. Bagaimana perasaanmu pada Samsul? Tanya Andreas dengan nada datar. Kenapa Pak Andreas bertanya seperti itu? Apa tadi dia mendengar percakapanku dengan Samsul? Iya, tadi aku mendengar percakapan kamu dengan Samsul di taman. Sekarang ceritakan semuanya. Aku tidak mau menikahi perempuan yang masih tersangkut dengan masa lalu. Kalau Bapak mendengar semuanya, kenapa masih bertanya? Ucap Gita sedikit membentak. Entah apa yang ia rasakan saat ini. Hatinya pilu. Seharusnya ia mendapatkan pelukan hangat yang menenangkan. Bukan malah interogasi seperti saat ini. Menyebalkan. Hening, Andreas hanya bisa beranjak. Bibirnya membisu saat menatap pipi Gita yang mulai dipenuhi air mata. Gita semakin kacau. Ia tak bisa lagi berpikir jernih. Kebahagiaan semalam seakan menghempaskan dirinya pada sebuah masalah besar. Kamu yakin tidak akan menceritakan pada aku? Kita menggeleng tanpa suara, lalu pergi menutup pintu ruangan Andreas. Bab 85. Penjelasan. Lintang terisak di pelukan Yuda. Ternyata, masa lalunya tak seperti yang ia pikir. Ada hati yang tersakiti saat Samsul mengungkapkan cinta padanya. Andai dia tahu perasaan Gita, pasti kejadiannya tidak akan seperti itu. Lintang tidak mungkin diam saja. Pasti dia akan menyatukan Gita dan Samsul kala itu. Aku yang salah, Mas. Seharusnya aku lebih perhatian pada Gita. Untuk yang kesekian kali, Lintang menyalahkan diri sendiri. Ternyata tak hanya Andreas. Lintang dan Yuda pun mendengar percakapan antara Samsul dan Gita di taman. Tak henti-hentinya Yuda menenangkan sang istri, bahkan mengabaikan pekerjaannya yang menumpuk. Merengkuh tubuh Lintang memberikan kekuatan untuk tetap berdiri menghadapi masalahnya. Tidak ada yang salah, sayang. Lagi pula, semua sudah berlalu. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Jadi sekarang lebih baik kamu dan Gita bicara baik-baik. Pasti dia akan mengerti. Lintang menghela nafas panjang. Mungkin apa kata Yuda itu benar. Semua harus dijelaskan supaya tidak berlarut. Terlalu lelah menangis membuat mata Lintang sembab. Juga perutnya terasa sedikit nyeri. Ia duduk sambil menyandarkan kepalanya di dada sang suami. Yuda meraih ponselnya dan menempelkan benda pipi itu di telinganya. Andreas, suruh Gita ke ruanganku. Sekarang juga. Titah Yuda pada sang asisten. 10 menit kemudian, Gita sudah kembali ke lantai 15. Ia tak langsung ke ruangan Yuda, melainkan menghampiri Andreas yang ada di depan ruangan Bian. Pak Yuda akan membicarakan masalah kamu, Bu Lintang dan Samsul. Kamu jawab yang jujur. Andreas meraih tangan Gita. Tanpa sengaja ia mulai membongkar hubungannya di depan semua karyawan kantor. Apa Pak Yuda juga mendengar pembicaraan saya dan Samsul? Tanya Gita. Andreas mengangguk, menggandeng tangan Gita menuju ruangan sang bos. Gita menarik tangan Andreas dari belakang, hingga pria itu menoleh. Apa Bapak akan tetap menerima apapun masa lalu saya? Tanya Gita memastikan. Ia tak ingin jatuh ke lubang kekecewaan yang sama. Pasti akan lebih menyakitkan mengingat hubungan mereka yang sudah menjadi tunangan. Andreas mengelus dagunya, berpura-pura memikirkan sesuatu yang membuat hati Gita cemas. Pasti, yang penting kamu tidak pernah menutupi apapun dariku. Entah itu masalah kecil atau besar. Senyum mengembang di sudut bibir Gita, bukan karena ungkapan Andreas. Melainkan ia tak tahan jika melihat wajah calon suaminya itu. Andreas mengiring Gita masuk. Keduanya langsung bertemu dengan Lintang yang duduk di sofa. Lintang merenggangkan pelukannya dan beralih memeluk Gita. Ia kembali sesenggukan di pelukan gadis itu. Tak tahan jika mengingat apa yang pernah dirasakan sang sahabat saat itu. Kamu kenapa, Lin? Tanya Gita ikut menitikkan air mata. Menatap Yuda yang duduk di belakang sang sahabat. Aku gak tahu kalau waktu itu kamu mencintai Samsul. Maafkan aku, ucap Lintang penuh penyesalan. Semakin mengeratkan pelukannya hingga dada Gita sesak. Gita tertawa, mengelus punggung Lintang yang bergetar hebat. Demi apapun, Gita tidak pernah menyalahkan siapapun, termasuk Lintang. Semua ini tentang perasaan yang memang tak bisa dikendalikan. Kenapa harus minta maaf? Tidak ada salah. Ini hanya tentang jodoh. Dan sekarang kita sudah menemukan kebahagiaan masing-masing. Jangan diingat-ingat lagi. Kita harus bisa meyakinkan Samsul, biar bagaimanapun juga, dia adalah sahabat terbaik kita. Jangan, biar aku dan Andreas yang urus, saut Yuda seketika. Ia tak terima jika istrinya harus berinteraksi dengan pria lain, apalagi riwayat Samsul pernah menyukai Lintang. Sungguh hati Yuda tidak ikhlas. Terpaksa Lintang dan Gita mengurungkan niatnya, takut akan menambah masalah lagi bagi mereka yang kini sangat sensitif. Keduanya saling tatap dan saling berbincang. Lintang menjelaskan isi hatinya. Meskipun sudah menjadi masa lalu tetap saja, Gita harus tahu dari bibirnya sendiri. Mereka saling tertawa mengingat masa dulu.
tak menghiraukan Yuda dan Andreas yang sama-sama mematung dan menjadi pendengar setia. Yuda berdehem, ia melipat kedua tangannya, membuyarkan percakapan antara Gita dan Lintang. "Maaf, saya harus keluar, masih banyak pekerjaan," ucap Gita. Ingin mencegah namun Lintang merasa tak enak dengan suaminya. Bagaimanapun juga itu adalah kantor tempat bekerja, bukan untuk curhat atau santai. "Git, kalau begitu hari Minggu kita ketemu ya, di kafe biasa," seru Lintang saat Gita membuka pintu. Wanita itu hanya mengangguk diiringi dengan senyuman, meninggalkan ruangan Yuda dengan hati lega. Akhirnya semua sudah jelas. Sekarang aku akan fokus pada Pak Andreas. Tidak boleh mengingat laki-laki manapun, termasuk Samsul. Andreas menyusul mengikuti Gita hingga di depan pintu lift. "Ini hari pernikahan kita. Kamu siapkan diri untuk menjadi istriku." Membuka telapak tangannya di depan Gita, gadis itu membaca tulisan yang tertera. Terdapat sebuah tanggal, bulan dan juga tahun, hari dan jam. Bahkan tempat digelarnya acara pun sudah ditulis. Semua sudah lengkap di sana. "Bapak serius?" Gita memekik, tak peduli dengan karyawan yang melintas. Pasalnya tulisan Andreas sangat mengejutkan baginya. "Seriuslah, kamu pikir aku main-main?" Plak-plak. Gita menepuk pipinya bergantian lalu meringis kesakitan. "Ini nyata, aku tidak sedang bermimpi. Seandainya aku gigit bibir Pak Andreas, gimana ya? Apa dia akan mengataiku mesum?" Ah, hati Gita menjerit kegirangan. Entah sejak kapan pikirannya mulai gila. Yang pastinya, jika melihat pria itu. Ia tak tahan lagi dan ingin melahap pria itu. "Jangan dipukul, pipinya nanti merah." Andreas mengusap-usap pipi Gita, lalu menekan tombol lift. Setelah pintu lift terbuka, Gita masuk. Ia melambaikan tangannya ke arah Andreas yang masih berdiri di depannya. "Ingat, di lantai 10 ada Samsul. Kamu jangan berani macam-macam sama dia." Sebuah peringatan yang langsung dijawab anggukan oleh Gita. Setibanya di lantai 10 tak sengaja, Gita berpapasan dengan Samsul yang baru saja keluar dari ruangan Pak Setiawan. Tak seperti biasanya, yang langsung saling menyapa. Kini ia merasa canggung dengan pria itu. "Apa Samsul marah padaku? Tapi aku kan bicara jujur. Lagi pula ini bukan salahku." Meskipun ingin cuek, hati kecilnya tetap merasa iba pada sang sahabat. Gita menoleh ke belakang, menatap Samsul yang juga menatapnya. Aku harus menjelaskan sebelum dia salah paham lagi. Gita tersenyum menghampiri Samsul. "Maaf Sul, aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan tentang perempuan. Tapi kamu harus tahu, Lintang dan Pak Yuda itu sudah dijodohkan sejak lama sebelum kamu dan dia saling kenal." Samsul membisu, mencerna setiap kata yang meluncur dari bibir Gita. "Kalau aku sendiri memang sudah tunangan," menunjukkan cincin berlian yang tersemat di jari manisnya. "Aku sudah dilamar Pak Andreas tadi malam, jadi bukan karena dia kaya, tapi karena dia berani datang ke rumah dan meminta pada ibu." Marah pun percuma, kini Samsul hanya bisa belajar dari kesalahan yang lalu. Bersambung. Bab 86, Kejutan. Banyak luka yang ditorehkan Pak Juli, banyak pula kisah manis yang ditanam untuk Bu Fatimah dan Lintang. Hiruk pikuk rumah tangga yang pernah dialami membuat Bu Fatimah bisa menilai dan memahami. Bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bu Fatimah hanya butuh waktu untuk memantapkan hati, meyakinkan diri kemana hatinya berlabuh, menyandarkan bahu di masa tuanya. Bu Fatimah mengambil koper dan membukanya, memasukkan beberapa baju yang ada di lemari. Meskipun sedikit ragu, tangannya terus bergerak hingga tak menyisakan isi lemari. Duduk di tepi ranjang, menatap ke arah ruang jendela. Tersenyum mengingat putrinya yang kini sudah bahagia bersama orang yang dicintai. Tidak ada halangan untuk dirinya pergi. Namun hatinya masih sedikit berat meninggalkan rumah Lintang. Kasihan Mas Juli, bagaimanapun juga dia masih menjadi suamiku. Aku wajib melayaninya, menyiapkan semua yang ia butuhkan. Bu Fatimah menarik kopernya lalu keluar. Lintang dan Yuda yang ada di ruang keluarga itu menghampiri Bu Fatimah. Keduanya menatap koper sang ibu lalu saling tatap. "Ibu mau kemana?" tanya Lintang dengan cemas. "Ibu mau pulang ke rumah lama, kasihan ayah kamu di rumah sendirian." Itulah hati seorang istri. Sebenci apapun nuraninya tetap hidup. Rasa tak tega seakan menguasai jiwanya yang lembut, hingga selalu mengambil keputusan dengan hati. Lintang menatap Yuda sekilas, selalu kembali pada sang ibu, memeluknya dengan erat. Ia tidak pernah memberatkan, apapun pilihan Bu Fatimah akan disetujui asalkan bahagia. Aku tidak pernah memaksa ibu untuk meninggalkan ayah ataupun kembali padanya. Tapi kalau ini pilihan yang terbaik, aku akan selalu mendukung. Bu Fatimah berusaha tegar. Meskipun hatinya belum sepenuhnya terbuka, tetap saja ia tak memungkiri jika saat ini sedikit khawatir
dengan suaminya. Kamu dan Yuda sudah bahagia, jadi ibu tidak khawatir lagi dengan masa depanmu. Apa tidak sebaiknya ibu dan ayah tinggal di sini? Saran Yuda. Bu Fatimah menggeleng tanpa suara. Pergi dari rumah itu artinya ia pun ingin pindah dengan kehidupan baru, bukan menopang pada sang menantu. Yuda melingkarkan tangannya di pinggang langsing Lintang. Kalian jangan bertengkar, jangan sakiti Lintang. Hati perempuan itu rapuh. Sedikit saja tersakiti, rasa itu akan selalu membekas sampai kapanpun. Jaga dia dengan baik, seperti saat ibu menjaganya dari kecil. Pinta Bu Fatimah yang membuat hati Yuda terenyuh. Ibu tenang saja, aku akan membahagiakan Lintang. Setelah aku mengucapkan kobul, itu artinya dia tanggung jawabku. Imbuh Yuda membuat Bu Fatimah lega. Yuda dan Lintang mengantarkan Bu Fatimah, tak lupa Lain pun ikut bersama mereka. Meskipun tubuhnya sudah lelah dengan pekerjaan dan permintaan aneh-aneh sang istri, Yuda tetap semangat demi mertuanya. Setibanya di halaman rumah Pak Juli, Lain langsung berlari dan mengetuk pintu, sedangkan yang lain masih sibuk mengeluarkan barang bawaannya. Ceklek, pintu terbuka lebar. Pak Juli yang memakai peci itu langsung menggendong tubuh mungil Lain. Opa belum tidur, tanya Lain saat Pak Juli mengangkat tubuh mungilnya. Ia bergelayut manja menyandarkan kepalanya di dada sang opa. Entah, Lain memang suka bermanja pada seluruh keluarganya. Hanya saja Pak Radit sibuk dan tak punya waktu untuk santai bersama. Belum ngantuk, jawabnya menatap Yuda yang menghampirinya lebih dulu. Lalu beralih Lintang dan Bu Fatimah yang menyusul dari belakang. Ada apa ini? Tumben kalian kesini? Tanya Pak Juli cemas. Ia mulai takut melihat wajah Lintang yang penuh teka-teki. Ibu mau tinggal dengan ayah, ucap Bu Fatimah lirih. Pak Juli termangu, seakan tak percaya dengan ucapan Yuda. Menatap istrinya dengan tatapan sendu. Jika mengingat kala itu, penyesalan Pak Juli tiada ujung. Setiap malam harus bersujud dan menangis memohon ampunan. Seakan tidak ada manusia yang lebih hina dari dirinya di dunia. Buliran bening lolos membasahi pipi keriput Pak Juli. Rasa syukur tercurah dalam hati mendengar pernyataan itu. Apa kita akan di sini sampai nanti malam? Sindir Yuda mencairkan keheningan. Silakan masuk, Pak Juli menggeser tubuhnya, memberi ruang untuk yang lain ke dalam. Kebetulan ayah juga sudah masak banyak. Lintang mengikuti langkah Pak Juli menuju ruangan makan. Ia rindu kehangatan keluarga yang lama. Meskipun hidup sederhana, ia tetap bahagia. Lintang menatap nanar ke arah menu makanan yang tersaji. Sebagai seorang anak, hatinya ikut teriris. Pasti ayahnya sangat kesusahan saat makan. Harus memasak sendiri dan membeli semuanya sendiri. Mencuci baju pun sendiri bagaikan angka 1. Maafkan Lintang, ayah. Lintang berhamburan memeluk sang ayah. Tangisnya pecah. Ternyata sikap angkuhnya selama ini menciptakan sebuah penyesalan. Pak Juli mengusap puncuk kepala Lintang. Pelukan itu yang didambakan. Setelah sekian lama hilang, akhirnya keluarganya kembali. Malam yang sebelumnya dibalut dengan kesepian, kini terasa indah tiada tara. Kamu gak salah, nak. Ayah yang salah. Sudah meninggalkan kamu dan ibu. Kalian pantas marah dan membenci ayah. Yuda yang ada di ruang tamu hanya dia mendengarkan percakapan antara Lintang dan Pak Juli. Bu Fatimah masuk ke kamar dengan Lain yang mengikutinya dari belakang. Dimanapun berada, bocah itu tetap aktif dengan aksi lucunya. Lain langsung naik ke atas ranjang, lompat-lompat kegirangan lalu tertawa saat mendengar decitan ranjang yang menurutnya menyenangkan. Oma, Lain mau tidur di sini, boleh? Tanya Lain polos. Bu Fatimah meletakkan tasnya lalu menghampiri Lain. Di sini panas, nak, tidak ada AC-nya. Lebih baik Lain pulang sama mama dan papa. Lain memanyunkan bibirnya. Di rumah papa ranjangnya tidak berbunyi, Oma. Yuda yang masih bisa mendengar ucapan Lain hanya menahan tawa. Entah yang keberapa kali Lain membuatnya malu. Bahkan saat ini lebih malu daripada kemarin di rumah kita. Justru yang tidak berbunyi itu yang nyaman, sayang. Bu Fatimah masih membujuk dengan halus. Lain berbaring lalu menarik selimut. Menggerak-gerakkan tubuhnya hingga bunyi krik-krik itu terus terdengar. Yuda beranjak dari duduknya, berdiri di ambang pintu kamar Bu Fatimah. Matanya menatap rangkaian besi yang nampak lapuk itu. Lain mau ranjang seperti punya Oma, tanya Yuda antusias. Lain mengangguk, menampakkan wajahnya yang masih cemberut. Kalau begitu biar ranjang Oma dibawa pulang. Nanti papa beli ranjang baru buat Oma dan Opa. Lain setuju nggak? Bocah itu mengangkat jempolnya dan kembali beraksi. Ayah, bantuin ibu, teriak Bu Fatimah dari balik kamar. Yuda keluar saat Pak Juli datang, memberi kesempatan sang mertua untuk bisa berduaan. 30 menit kemudian, pintu kamar Bu Fatimah dibuka dari luar. Lintang mematung di depan pintu dengan membawa kue tart di tangannya.
Nyanyian ulang tahun menggema membuat suasana semakin ramai. Selamat ulang tahun yang ke-55, Ayah, ucap Lintang mengharukan. Pengisi suara Aristi Zuma, bab 87, menikmati malam bersama. Pak Juli terguguh, sungguh kebahagiaannya malam ini tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keluarga yang lama diabaikan memberi kejutan indah. Sekecil apapun mereka tak pernah melewatkan momen penting, selalu mengutamakan dirinya setiap waktu. Lion yang ada di atas ranjang ikut turun dan meniup lilinnya, mendahului Pak Juli yang masih sibuk dengan tangisannya. Ini ulang tahun Opa sayang, kenapa kamu tiup? Tegur Yuda menggiring Lion ke ruang tamu. Kini semua orang berkumpul di sana, begitu juga dengan Pak Juli yang tak ingin mengakhiri suasana itu. Ucapan dan doa bertubi-tubi menghiasi telinga Pak Juli. Luna dan Arif ikut merasakan perbedaan melihat keluarga Lintang yang kini bersatu lagi. Opa cepetan potong kuenya, minta Lion, sambil mencolek buttercream warna-warni yang menyelimuti kue di atas meja. Anak ini, kapan tidak mempermalukanku, gerutu Yuda dalam hati, menatap semua orang yang tertawa dengan tingkah konyol anaknya. Ayah, panjatkan doa dulu sebelum memotong, pinta Lintang, menahan tangan sang ayah yang hampir memegang pisau. Pak Juli menengadahkan tangan ke atas, kedua matanya terpejam, berdoa dari hati terdalam. Ya Allah, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan. Seperti janjiku saat meminang Fatimah, hari ini dan seterusnya aku akan menjaganya. Aku akan berada di sampingnya sampai Engkau mengambil nyawaku. Berikanlah kebahagiaan untuk putriku. Izinkan dia menjemput kebahagiaan bersama orang yang dicintainya. Setelah mengusap wajahnya dengan pelan, Pak Juli mengambil pisau. Ia mulai memotong kue yang ada di depannya. Potongan pertama langsung diberikan pada Lion, satu-satunya bocah yang paling tidak sabar ingin mencicipinya. Enak, tanya Lintang yang juga mendapat suapan yang kedua. Saking tak sabarnya, Lion pun memotong sendiri dengan ukuran yang lebih besar, lalu melahapnya. Sekarang giliran ayah menyuapi ibu, ucap Lintang yang mengambilkan untuk Yuda. Ia ingin melihat kemesraan mereka yang pastinya seru. Pasangan yang saling beradu romantis. Luna dan Arif pun tak mau kalah. Mereka juga mesra seperti yang lainnya. Gak usah, ibu malu, sudah tua, tolak Bu Fatimah, memalingkan pandangannya ke arah Luna dan Arif. Pak Juli tersenyum tipis, menyodorkan kue di depan bibir Bu Fatimah. Di hari anniversary kita, aku meninggalkanmu. Di saat itu aku bilang tidak akan pulang lagi karena aku mencintai perempuan lain. Kamu menangis dan merangkul kakiku. Tapi apa yang aku lakukan? Aku tidak peduli. Tapi aku berat mengucapkan kata cerai. Bu Fatimah meneteskan air mata. Bukan hanya Pak Juli, dirinya pun masih mengingat itu semua. Bahkan sekarang pun masih membekas di ulu hati. Tapi malam ini aku sendiri yang akan mengatakan di depan anak dari menantu kita, bahwa aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Bukan karena kamu kaya dan banyak uang, tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama kamu. Suasana itu semakin mengharukan. Lintang tak sanggup untuk menahan air matanya saat melihat ketulusan sang ayah. Ia yakin ini akhir dari segalanya. Kedua orang tuanya bersatu dan kembali membina rumah tangga. Ayo dong Bu, buka mulutnya, pinta Lintang membujuk. Bu Fatimah membuka mulutnya, meskipun ragu. Tetap saja ia menerima suapan dari sang suami. Suara tepuk tangan riuh mengiringi saat Bu Fatimah membalasnya. Menerima pelukan hangat dari Pak Juli. Setelah sekian lama, akhirnya Allah menjawab doaku. Meskipun terlambat, aku tetap merindukanmu. Terima kasih, bisik Pak Juli di telinga Bu Fatimah. Acara itu semakin meriah dengan tingkah lucu lain. Dari sekian banyak orang, bocah itu yang menghabiskan banyak kuenya. Mereka juga menikmati makanan yang dimasak Pak Juli. Meskipun sederhana, tetap saja sedap. Bahkan Yuda nampak menyukainya. Yuda melihat jam tangannya. Tanpa terasa malam semakin larut. Apalagi mereka sempat berbicara dengan Pak Radit dan Bu Indri lewat video call. Dan kini sudah saatnya Yuda untuk pulang. Lion, kita pulang yuk, ajak Yuda pada Lion yang sedang bermain dengan Pak Juli. Lion memanyunkan bibirnya, menatap Pak Juli dan Bu Fatimah bergantian. Malam ini aku mau tidur dengan Opa. Langsung. Gak apa-apa Oma, Lion sudah biasa kok, bantahnya. Entah kenapa ia begitu ngotot ingin menikmati ranjang berderit di kamar Bu Fatimah. Bagi Lion itu seperti sebuah mainan yang unik. Terpaksa Lintang dan Yuda menyetujui permintaan bocah itu. Dengan berat hati mereka meninggalkan Lion di rumah orang tuanya. Yuda memajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Menerobos jalanan di antara kegelapan. Hari ini ia merasa kebahagiaannya sempurna.
Seluruh keluarganya yang pernah terpecah belah kini utuh kembali. Yuda menoleh menatap Lintang yang nampak bermain ponsel miliknya, menatap perutnya yang mulai membuncit. Tangannya mengulur lalu mendarat di sana, meraba-raba calon bayinya yang masih bersemayam. Sayang, nanti kalau anak kita cewek, aku akan kasih nama dia Rembulan. Tapi kalau cowok namanya Bintang. Aku setuju, jawab Lintang tanpa meletakkan ponselnya. Ia enggan untuk mencari nama-nama bagus, yang pasti akan membuatnya pusing. Di saat hening, tiba-tiba Lintang tertawa. Menutup mulutnya dengan telapak tangan membuat Yuda penasaran. Pasalnya yang dilihat sang istri itu adalah ponsel pribadinya, yang menyimpan banyak kenangan dirinya seorang. Kamu lihat apa sih? Tanya Yuda mencoba merebut ponselnya dari tangan Lintang. Lintang mengangkat tangannya, menghadapkan layar tepat ke arah sang suami yang sibuk dengan setirnya. Mas lihat deh, pinta Lintang cekikikan. Yuda menoleh lagi menatap layar yang menyala. Nampak di sana gambarnya yang masih remaja itu hanya memakai. Kapan foto itu diambil? Yuda sudah lupa akan masa mudanya. Seketika wajahnya bersemu malu saat sang istri nampak terhibur. Sayang, sini HP-nya, aku malu. Meskipun saat ini otaknya sangat mesum, tetap saja insecure jika Lintang tahu kepribadiannya yang ternyata adalah orang konyol. Yuda tak berputus asa dan ingin merebut benda pipihnya. Lintang tak mau kalah, ia menghimpitnya dengan erat. Namun karena menghindari tangan Yuda, benda itu jatuh di bawah kakinya. Awas ya, sampai rumah akan aku hukum kamu, ancam Yuda dengan bergelak tawa. Baru saja Yuda membungkuk, suara klakson terdengar memberondong. Lintang menjerit saat sebuah truk dari arah berlawanan melaju dengan kencang. Mas, awas! Lintang menarik lengan Yuda. Yuda membanting setir ke arah kiri menghindari truk itu. Namun naas, mobil yang ditumpanginya menabrak sebuah pembatas jalan hingga mobilnya terperosok ke dasar jurang. Sebuah ledakan terdengar membuat beberapa orang yang melintas harus berhenti. Bersambung. Bab 88. Pencarian. Bu Indri yang mendapat telepon dari kantor kepolisian itu langsung pingsan. Tak sanggup mendengar kabar duka yang menimpa anak dan menantunya. Organ tubuhnya seakan ikut mati. Pasalnya, itu semua seperti mimpi. Baru saja mereka bercakap dan bercanda. Bahkan Lintang sempat meminta ibu mertuanya memasak kesukaannya. Namun tiba-tiba saja mereka mengalami kecelakaan. Mobil Pak Yuda meledak. Korban masih dalam pencarian, Pak. Kami akan semaksimal mungkin menemukan Bu Lintang dan Pak Yuda secepatnya, ujar polisi pada Pak Radit lewat sambungan telepon. Itu artinya Yuda dan Lintang tidak terbakar dalam mobil itu, dan kemungkinan besar mereka selamat. Apa keluarga Lintang sudah tahu tentang kejadian ini? Tanya Pak Radit dengan bibir bergetar, menguatkan diri sendiri untuk tidak runtuh. Sesekali melihat sang istri yang berbaring di ranjang dengan mata terpejam. Sudah, Pak, jawab polisi dengan tegas. Bagaimanapun caranya, temukan anak dan menantu saya, tegas Pak Radit lirih. Benda pipihnya jatuh, tubuhnya lemas dan ikut ambruk di tepi ranjang. Ya Allah, selamatkanlah Yuda dan istrinya. Bagaimana nasib Lion jika sampai mereka tiada? Jangan sampai dia kehilangan kedua orang tuanya. Buliran bening lolos membasahi pipi Pak Radit. Sama seperti Bu Indri, keadaan Bu Fatimah jauh lebih mengenaskan. Wanita itu menangis histeris di pelukan Pak Juli, memukul dada suaminya dengan keras. Tenang Bu, Lintang dan Yuda pasti ditemukan. Ibu yang sabar, Pak Juli merengkuh punggung Bu Fatimah yang bergetar hebat. Pak Juli menatap Lion yang nampak terlelap. Tak bisa membayangkan reaksi Lion jika tahu keadaan orang tuanya. Pak Juli mengusap pipinya lalu beranjak menggiring Bu Fatimah ke ranjang, membaringkan wanita itu di samping Lion. Ibu jagain Lion di rumah, biar aku yang membantu polisi mencari Lintang dan Yuda. Pak Juli memegang kedua lengan Bu Fatimah. Hatinya tersayat melihat kesedihan sang istri. Bahkan saat ini dadanya terasa sesak hingga harus mensuplai oksigen untuk bernapas. Tapi ibu ingin ke sana ya. Ibu ingin mencari Lintang dan Yuda, kekeh Bu Fatimah. Matanya tak henti-hentinya menitikkan air mata. Lalu bagaimana dengan Lion? Pasti dia akan sedih jika tahu mama dan papanya kecelakaan. Kita harus menjaganya. Jangan sampai dia mendengar berita ini. Bu Fatimah mengangguk berat, meskipun dari lubuk hati yang terdalam ingin ikut ke lokasi kejadian. Tetap saja ia harus memikirkan cucunya. Pak Juli mengganti baju kokonya dengan kemeja yang berwarna navy, memakai celana hitam lalu mengambil jaket, menghampiri Bu Fatimah dan mencium keningnya. Ibu berdoa saja, aku tidak akan pulang sebelum Lintang ditemukan. Ibu pegang janji ayah, jangan sampai pulang dengan tangan kosong. Bawa Lintang dalam keadaan selamat. Pak Juli mengangguk, meninggalkan rumah dengan penuh keyakinan.
30 menit kemudian Pak Juli sudah tiba di tempat kejadian perkara. Di sana sudah sangat ramai. Banyak polisi dan warga yang berdatangan. Pak Juli dan beberapa orang terdekat pun sudah ada di lokasi, termasuk Andreas. Kedua orang tua itu saling peluk, saling menguatkan satu sama lain untuk bisa tegar menghadapi kenyataan pahit yang menimpa anak mereka. Yuda maupun Lintang adalah anak satu-satunya di keluarga masing-masing, dan itu pasti akan menjadi musibah besar jika sampai terjadi sesuatu pada sepasang suami istri tersebut. Bagaimana, Pak? Apa sudah ada tanda-tanda tentang anak dan menantu saya? Tanya Pak Juli antusias. Wajah polisi yang ada di depan Pak Radit sedikit redup, meskipun tempat itu hanya disinari dengan lampu remang. Tetap saja, wajah gelisah semua orang tak bisa ditutupi. Mobil Pak Yuda meledak. Tim kami sudah turun ke bawah. Karena tempatnya yang sangat dalam, kami tidak bisa leluasa mencarinya. Mungkin akan menunggu besok. Seketika Andreas menarik kerah polisi itu. Amarahnya tak bisa dibendung lagi mendengar pernyataan itu. Bapak jangan bicara sembarangan. Bagaimana kalau Pak Yuda dan Bu Lintang kedinginan? Bagaimana kalau nanti malam turun hujan? Apa Bapak akan membiarkan mereka di dalam sana? Menunjuk jurang yang tampak gelap gulita. Saya tidak setuju. Bagaimanapun juga malam ini kita akan melakukan pencarian, imbuhnya. Andreas merampas lampu senter yang ada di tangan polisi dan memakai di kepalanya. Mengambil satu lagi untuk persediaan. Ia memasang pengaman untuk turun. Tidak ada yang bisa ia pikirkan selain keselamatan Yuda. Andreas, ini sudah terlalu malam. Apa tidak sebaiknya kita menunggu polisi? Pak Radit menggenggam tangan sang asisten. Meskipun ia cemas dengan keadaan Yuda dan Lintang, tetap saja harus memikirkan pria itu juga. Benar kata Pak Radit, sebaiknya kita menunggu polisi, embuh Pak Juli. Bapak tenang saja, saya akan membawa Pak Yuda dan Ibu Lintang kembali. Andreas mengucapkan dengan penuh keyakinan. Hati-hati, aku akan menunggumu di sini. Andreas turun ke jurang itu ditemani beberapa petugas. Ia langsung menuju ke titik lokasi, di mana mobil Yuda itu hangus terbakar. Matanya berkaca saat ia mendekati bangkai besi itu. Tangannya gemetar saat memastikan tubuh bosnya tidak ada di sana. Dadanya gemuruh hebat, bayangan Yuda selalu melintas di otaknya. 6 tahun bersama, banyak pelajaran yang dipetik Andreas dari seorang Yuda. Tak hanya dalam dunia bisnis, namanya dikenal. Namun cara bagaimana bosnya itu menyayangi seluruh keluarganya dengan cara yang berbeda. Selalu menjunjung tinggi Bu Indri, membangun rumah tangga yang hangat bersama orang-orang terkasih. Aku yakin Pak Yuda dan Bu Lintang jatuh di sekitar sini. Andreas mengedarkan pandangannya, menyalakan senter yang ada di tangannya. Matanya berusaha menembus kegelapan yang dipenuhi kabut. Tempat yang ditumbuhi semak itu terasa sangat mengerikan. Suara jangkrik menjadi hiasan telinga Andreas hingga bulu halusnya berdiri. Pak Yuda, Bu Lintang, teriak Andreas sekencang-kencangnya. Kakinya mulai melangkah menyusuri perumputan. Tangannya menyibak dedaunan yang sangat lebat, tak peduli dengan duri-duri yang mulai menancap di tangannya. Andreas tidak ingin mengecewakan Pak Radit yang berharap penuh pada dirinya. Hampir 1 jam Andreas dan tim yang bertugas berada di dasar jurang. Mereka tidak menemukan apa-apa, hanya sesekali binatang yang melintas membuat mereka terkejut. Sepertinya kita harus kembali dan melanjutkan pencariannya besok, ujar salah satu tim yang sudah merasa kelelahan. Andreas membisu membayangkan nasib Yuda dan Lintang saat ini. Pasti kesakitan dan penuh luka. Tidak, aku tidak akan kembali sebelum mereka ditemukan. Sergah Andreas melanjutkan langkahnya menuju ke arah tempat yang lain. Semua orang menghela nafas, menatap punggung Andreas berlalu. Terpaksa mereka mengikuti pria itu dari belakang. Pak Yuda, Bu Lintang, kalian diam mana? Andreas berhenti sejenak, mengusir rasa lelah yang mulai menyelimuti. Demi sebuah janji yang diucapkan, ia tak ingin kembali tanpa kedua majikannya itu. Suara Aris Tizuma. Bab 89. Gita menangis sesenggukan sambil memeluk baju Andreas. Setelah mendapat kabar dari sang kekasih, yang langsung ikut datang ke lokasi kejadian. Namun kehadirannya terlambat, bahkan ia tak sempat memberi penyemangat untuk Andreas yang akan berjuang mencari sahabatnya yang kini berada di dasar jurang. Kamu tenang aja, aku yakin Andreas akan kembali dengan membawa Lintang dan Yuda. Pak Radit menguatkan Gita, mengusap punggung gadis itu yang bergetar hebat. Ya Allah, bagaimana keadaan Lintang dan Pak Yuda? Semoga bayi mereka juga selamat. Kenapa cobaan datang bertubi-tubi menimpa mereka? Gita hanya bisa mengangguk, sebab di dalam sana tak hanya calon suaminya, namun juga sang sahabat dan bosnya yang lebih tragis. Terlebih kandungan Lintang yang sedikit lemah pasca pendarahan kala itu. Kini tim polisi mulai berdatangan mengingat tak ada kabar dari bawah. Mereka langsung bertindak semaksimal mungkin untuk menemukan korban. Fajar mulai menyingsing.
Namun Andreas dan tim polisi belum menemukan tanda apapun. Mereka saling berpencar ke arah yang berbeda. Sebagian ada yang turun ke tempat yang lebih dalam. Sebagian lagi ada yang kembali. Sedangkan Andreas tetap dengan keyakinannya. Ia menyusuri jalannya jauh dari mobil Yuda. Ia pikir pasti Lintang dan Yuda melompat sebelum mobil itu terjun. Cahaya lampu senter yang dibawa sudah mulai meredup, membuat Andreas sedikit kesusahan. Kakinya terus melangkah tanpa memperdulikan apapun yang menghalanginya. Sebentar lagi pagi, jika aku naik tanpa membawa Pak Yuda dan Bu Lintang, bagaimana? Pasti Bu Indri dan Pak Radit kecewa padaku. Bagaimana dengan Bu Fatimah? Pasti akan syok dengan kenyataan ini. Andreas menghempaskan tubuhnya di atas batu besar, mengurai rasa lelah yang kian memuncak, membuat dirinya tak berdaya. Aku harus cari kemana lagi? Tak ingin larut dalam pemikiran, Andreas bangkit, melangkahkan kakinya yang terasa berat untuk bisa bertemu sang majikan. Pak Yuda, Bu Lintang. Suara Andreas semakin serak. Ia sudah tak sanggup lagi untuk berteriak kencang. Selain lapar, matanya juga terasa ngantuk, karena semalaman tak tertidur. Jalannya yang terseok-seok membuat Andreas ambruk. Kakinya terasa lentur tak kuat menopang tubuhnya lagi. Aku harus bisa menemukan mereka. Memejamkan mata sejenak untuk mengembalikan tenaganya yang terkuras. Baru beberapa detik beristirahat, Andreas kembali membuka mata saat mendengar suara dari arah semak-semak. Apakah ada orang di sana? Teriak Andreas sambil berdiri, menyalakan senternya yang hampir mati. Ia berjalan mengendap-endap, satu tangannya mengambil kayu kecil untuk berjaga jika sewaktu-waktu hal tak terduga terjadi. Memasang matanya dengan baik, takut jika itu adalah binatang yang berbahaya. Beberapa menit kemudian, Andreas kembali ke tempat setelah tak menemukan apapun. Tolong! Suara lirih terdengar saat Andreas hampir saja duduk kembali. Seperti suara orang, Andreas beranjak, berjalan mencari sumber suara. Siapa di sini? Bu Lintang? Pak Yuda? Andreas yang tadinya sudah putus asa kini kembali antusias. Ia bersemangat setelah mendengar suara itu. Suara orang minta tolong kembali terdengar. Senyum mengembang di sudut bibir Andreas. Ia mengenal suara itu. Meskipun tak begitu lantang, Andreas tetap yakin jika itu adalah suara Lintang. Bu Lintang, Andreas kembali berteriak, melangkah pelan mengikuti suara rintihan yang ada di balik semak belukar. Suara tangisan kembali menghiasi telinga Andreas. Kali ini sangat jelas, bukan kuntilanak ataupun makhluk halus lainnya, namun itu benar-benar nyata. Bu Lintang, sapa Andreas lagi saat suara itu semakin dekat. Pak, saya di sini. Suara Lintang terputus-putus. Andreas melompat dari balik batu yang menghalanginya. Matanya terbelalak saat melihat Lintang yang meringkuk di atas ranting. Bu Lintang, seru Andreas. Saking senangnya ia melempar lampu senternya, menyisakan ponsel yang menjadi lampu penerang selanjutnya. Andreas mengangkat tubuh Lintang yang nampak lemah, membawanya ke tempat yang sedikit nyaman, memeriksa seluruh tubuhnya. Ada luka yang lumayan parah di kaki dan juga tangan wanita itu. Apa perut ibu sakit? Tanya Andreas memastikan. Menata bagian paha Lintang yang sedikit terekspos. Tidak ada darah di sana. Andreas berharap bayi Lintang baik-baik saja. Lintang menggeleng pelan. Ia hanya merasakan nyeri di bagian lukanya. Tak sungkan-sungkan, Lintang memeluk tubuh kekar Andreas, menyalurkan rasa takutnya setelah berjuang melawan maut yang mengintai. Pria itu bak malaikat penyelamat bagi dirinya. Di mana Mas Yuda? Tanya Lintang di sela-sela tangisnya, menatap wajah Andreas dengan lekat. Aku harus jawab apa? Andreas pun tak sanggup membendung air matanya. Ia bisa merasakan apa yang dirasakan Lintang saat ini. Pasti sedih dan hancur jika tahu Yuda belum ditemukan. Saya bersihkan luka ibu dulu. Andreas merogoh sapu tangan dari saku celananya, mengusap wajah Lintang yang dipenuhi dengan darah. Tak ada luka serius di bagian wajah Lintang, namun ada percikan darah yang mulai mengering membuat Andreas takut. Bayangan Yuda muncul di kepalanya. Pria itu seolah-olah tersenyum ke arah Andreas. Entah, semua seperti nyata, namun sang asisten tak bisa menggapainya. Lintang menahan tangan Andreas. Mas Yuda di mana? Tanya Lintang untuk yang kedua kali. Andreas menundukkan kepalanya. Ia tak sanggup berbohong, meskipun berat Lintang harus tahu tentang itu semua. Pak Yuda belum ditemukan, Bu, mengucapkan dengan penuh penyesalan. Ia seakan tak becus menjaga mereka. Tapi saya yakin, sebentar lagi polisi akan menemukan dia, imbuhnya. Mas Yuda, Lintang menangis histeris. Pelukan Yuda masih terasa hangat, mendekat. Bahkan Lintang mengingat dengan jelas saat detik-detik mobil Yuda hampir tertabrak. Yuda menarik tubuhnya dan memeluknya hingga keduanya terjun bersama. Naas, tonjolan tebing membuat mereka terpisah. Tubuh Yuda terpental hingga membuat tangan mereka terlepas.
Ini semua salahku, Lintang menyalahkan diri sendiri. Menjambak rambutnya lalu memukul dadanya sendiri. Ini musibah, Bu. Andreas merenggut tubuh Lintang, memberikan kekuatan agar wanita itu untuk tetap tegar. Tidak ada yang salah. Saya yakin sebentar lagi Pak Yuda akan segera ditemukan. Sekarang lebih baik kita ke atas. Ibu butuh perawatan. Andreas membalut tubuh Lintang dengan jaketnya, lalu menggendong wanita itu di punggungnya, mencari tim yang bisa membawa mereka naik. Mas Yuda, kamu berjanji padaku. Kita akan sehidup semati bersama. Jangan pergi sendirian. Aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Lintang menyandarkan kepalanya di pundak Andreas, menumpahkan sisa air matanya. Tak bisa membayangkan dengan nasib suaminya saat ini. Beberapa orang menghampiri Andreas. Mereka membantu pria itu untuk bisa naik. Tanpa menurunkan Lintang, Andreas bersusah payah menyusuri jalanan yang dipenuhi dengan batu. Bagaimana saat mereka jatuh dari sini? Pasti sangat menyakitkan. Ya Allah, tunjukkan keberadaan Pak Yuda. Persatukan mereka lagi untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Bab 90, Jam Tangan. Andreas ambruk bersamaan dengan Lintang yang masih di punggungnya. Kali ini tenaganya benar-benar terkuras habis. Tubuhnya tak berdaya lagi untuk bergerak. Pak Juli berhamburan memeluk Lintang, mendekapnya dengan penuh kasih sayang. Pak Radit dan kita pun menghampiri Andreas yang tak sadarkan diri. Tim medis yang sudah disiapkan langsung memberikan pertolongan pertama pada sang asisten. Kamu gak apa-apa, Nak? Tanya Pak Radit memastikan dan memeriksa beberapa luka di tubuh Lintang. Lintang melepaskan pelukannya lalu beralih menatap sang mertua. Maafkan aku, Pak. Tangis Lintang pecah di pelukan Pak Radit. Rasa bersalahnya semakin besar, mengingat penyebab Yuda kecelakaan. Pak Radit mengelus puncak kepala Lintang dengan lembut. Tidak perlu minta maaf, ini musibah. Kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Menenangkan Lintang yang nampak kacau. Setelah memeriksa Andreas, kini beberapa dokter menghampiri Lintang dan memeriksanya dengan intens. Membalut luka-luka di tubuhnya dengan perban, juga memasang jarum infus. Bagaimana keadaan bayi saya, Dok? Lintang mengelus perutnya. Itu adalah sumber kekuatan baginya untuk menghadapi masalah saat ini. Senyum tipis mengembang di sudut bibir dokter wanita yang ada di depan Lintang. Namun matanya juga ikut digenangi cairan bening dengan musibah yang menimpa Lintang. Alhamdulillah, bayi Anda selamat. Tapi ibu harus istirahat total dan tidak boleh banyak pikiran. Serahkan semuanya pada Allah dan polisi. Saya yakin, rencana Allah jauh lebih baik dan indah. Lintang mengucap syukur mengusap perutnya dengan lembut. Kamu adalah bukti cinta Papa dan Mama. Tetaplah bertahan di sisi kami. Doakan Papa baik-baik saja dan cepat kembali bersama kita semua. Sekarang ibu harus dirawat di rumah sakit, ucap salah satu dokter yang memeriksa luka Lintang. Lintang menggeleng. Tidak, saya mau menunggu Mas Yuda di sini. Saya yakin dia mencari saya, Dok. Saya nggak mau kemana-mana. Jika mendengar itu, hati Pak Juli dan Pak Radit tersayat. Mereka pun bisa merasakan betapa remuknya hati Lintang saat ini. Pak Juli bersimpuh di depan putrinya. Ayah akan menemani kamu. Kita akan pulang bersama-sama. Pak Radit tidak bisa memaksa kehendak Lintang. Ia tahu pasti saat ini hanya Yuda yang ada di otak wanita itu. Kehilangan orang yang dicintai sangat menyakitkan, apalagi mereka baru saja membina rumah tangga dan baru merasakan indahnya cinta. Lintang menatap Andreas yang baru membuka mata. Dengan bantuan kursi roda, Lintang menghampiri sang asisten yang masih ada di mobil ambulan. Dokter, sebaiknya Pak Andreas dirawat saja, pinta Lintang pada tim medis yang bertugas. Tidak usah, Bu, serga Andreas sambil melepas jarum yang menghiasi punggung tangannya itu dengan paksa. Ia tak betah jika harus berdiam diri, sementara nasib Yuda masih belum diketahui. Bapak mau kemana? Tanya Gita menahan kaki Andreas yang baru saja turun. Andreas menggenggam kedua tangan Gita, menatap kedua bola mata gadis itu yang dipenuhi dengan kegelisahan. Aku akan mencari Pak Yuda, kamu jaga Bu Lintang, mengucap dengan serius. Gita menoleh ke arah Lintang yang menundukkan kepala, lalu ia mengangguk setuju. Bapak makan dulu, kita membuka nasi beserta lauk yang ia bawa. Menyuapi Andreas dan Lintang bergantian. Makanan itu terasa sangat hambar di lidah Lintang. Namun ia harus tetap mengisi perutnya demi sang buah hati. Mama, suara cempreng memanggil dari kejauhan. Andreas yang hampir pergi menghentikan langkahnya, menatap bocah mungil yang berlari menghampiri Lintang. Lion, Om janji akan membawa pulang Papa. Lion sayang, untuk yang kesekian kali Lintang tak bisa membendung air matanya. Ia tak sanggup untuk menatap wajah bocah itu yang mirip dengan sang suami. Merengkuh tubuh mungil Lion, tidak ada yang membahas perihal kecelakaan itu. Takut Lion akan histeris mencari Yuda
yang belum ditemukan. Berat hati Pak Radit melepas kepergian Andreas. Ucapan terima kasih saja tak mungkin cukup untuk pria itu yang selalu berada di garda terdepan saat mencari putranya. Lintang, kamu tidak apa-apa, nak. Bu Fatimah mencium kening Lintang dengan lembut, mengusap air mata gadis itu lalu berbisik. Ibu yakin Yuda pasti akan segera kembali. Jangan sedih, ada lain yang harus kamu jaga. Meskipun hatinya perih, tetap saja tersenyum saat di dekat Lion. Lintang mengangguk berat, menangkup kedua pipi sang buah hati. Mama kenapa menangis? Papa mana, Mah? Tanya Lion pada Lintang. Semua orang saling tatap. Pak Radit mengangkat tubuh mungil Lion, menjauhkannya dari semua orang. Papa keluar kota sayang, nanti juga pulang. Lion sabar saja. Doakan Papa cepat pulang ya, ucap Pak Radit berbohong. Sebab hanya itu yang bisa mengelabui hati cucunya, menghiburnya dengan berbagai mainan dan cerita, berusaha untuk membuat Lion tidak menanyakan papanya. Hampir 1 hari penuh, tak ada tanda-tanda Yuda ditemukan. Beberapa polisi kembali dengan tangan hampa. Mereka hanya membawa kelelahan saja. 1 orang menghampiri Lintang yang berlindung di bawah tenda. Maaf Bu, apa benar ini jam tangan Pak Yuda? Menyodorkan sebuah jam tangan bermerek di depan Lintang. Benda mahal itu sangat tak asing di mata Lintang. Ia yakin itu adalah milik suaminya. Iya Pak, itu milik suami saya. Sekarang di mana Mas Yuda? Tanya Lintang antusias, menggoyang-goyangkan tangan polisi di depannya. Maaf Bu, kami hanya menemukan ini saja. Tidak ada barang lain lagi yang kami temukan. Tapi Ibu tenang saja, kami akan berusaha untuk mencari Pak Yuda. Mas, jangan membuatku takut. Dada Lintang terasa sesak, matahari sudah hampir tenggelam lagi. Namun ia belum bisa bertemu dengan sang suami. Bu Fatimah bersimpuh di depan Lintang. Sayang, kamu sedang hamil. Lebih baik kita pulang, berdoa di rumah. Ibu yakin Allah akan memberi jalan yang terbaik untuk kamu dan Yuda. Tapi Bu, Mas Yuda belum ketemu. Aku mau tidur di sini, kekeh Lintang menepis tangan Pak Juli yang hampir mendorong kursi rodanya. Lintang, dengerin Papa. Pak Radit menggenggam tangan menantunya. Kalau kamu sakit gimana? Yuda pasti marah dan kami semua yang kena imbasnya. Kamu pulang saja, biar Papa dan Ayah kamu yang akan mencari Yuda. Bantu doa supaya suami kamu cepat ditemukan. Mana janji kamu, Mas? Katanya setiap malam akan selalu memelukku. Tapi kenapa malam ini kamu gak pulang? Lintang terisak memeluk sang ibu dengan erat. Ia masuk ke mobil menyusul Lion, merangkul bocah itu, mencari kekuatan untuk bisa melewati malamnya tanpa suami. Untuk malam ini, kamu dan Bu Fatimah tidur di rumah ya. Bilang ke Mama kalau Papa akan segera menemukan Yuda, ucap Pak Radit dari luar mobil. Lintang mengangguk berat. Bersambung.